kekal apa? Hidup kekal itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Maka ketika meminta kepada Bapa, meminta dengan cara yang benar adalah mengakui Bapa satu-satunya Tuhan dan mengakui utusannya bernama Yesus. Itu yang betul. Sama di dalam Islam. Islam mengakui Allah satu-satunya Tuhan dan mereka meminta kemudian dengan menyebut nama Nabi Muhammad sebagai pembuktian bahwa kami adalah umatnya, utusannya, umat dari utusannya, umat dari nabinya, umat dari rasulnya. Begitu juga Yesus. Supaya dikenal bahwa ini adalah umatnya, maka umatnya diajarkan menyebut namanya sebagai utusan Bapa kepada mereka. Anda lihat di dalam Markus 12. Jawab Yesus kepada mereka orang Israel, hukum yang terutama adalah dengarkanlah hai orang Israel. Ada nggak seruan kepada orang Yunani di sini? Ada nggak seruan kepada orang Roma? Ada nggak seruan kepada orang Belanda? Kepada orang Indonesia? Nggak ada. Dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan siapa? Tuhan Allah, bukan Tuhan Yesus. Orang-orang Israel harus mendengarkan bahwa Tuhan Allah itu esa. Di mana Yesus pada saat Allah esa? Di mana dia? Kan Allah sudah esa. Gak boleh Yesus ikut campur, awas kau ditunjang nanti Yesus. Jangan kau ikut-ikut. Oh enggak bang, aku cuman utusan doang. Yang esa itu Allah. Jangan kau ganggu-gugat. Jangan ada serpihan, jangan ada sekutu. Tidak boleh. Hanya Allah satu-satunya Tuhan kata Yesus. Dan Yesus apa? Dia utusan. Titik. Nah setelah diakui oleh orang-orang Israel, apa yang harus orang Israel lakukan? Kasihi Tuhan Allahmu itu. Dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, segenap kekuatan. Nah kalau orang Yahudi mengasihi Allah, mengasihi Elohim dalam pandangan Yahudi, apa yang mereka lakukan? Menyembah Yesus? No. Mengasihi Allah dalam konsep pengajaran Musa, Anda boleh baca di dalam Ulangan 5, Ulangan 33, Ulangan 4, Ulangan 6, terus kemudian Yosua 22 nomor 5, Ulangan 1 nomor 11 dan nomor 11 nomor 1. Jelas mengasihi Elohim adalah tekun dengan setia menjalankan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang didatangkan Tuhan melalui nabinya Musa alaihi salam. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3, jangan kau ikuti perbuatan mereka. Orang Yahudi ahli Torah dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka ya Indo. Kenapa paman? Dia orang-orang Farisi ahli Torah itu ya mengatakan tentang hukum-hukum Tuhan tapi cuma teori doang. Mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti. Yang benar adalah mengasihi Tuhan bagi orang Israel, menjalankan dengan runut hukum Torah. Kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum tersebut, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Nah, sama enggak sekarang Kristen dengan orang-orang Yahudi dalam konsep pengajaran Yesus? Sabar. Tidak sama. Kristen ini murni paganisme. Paganisme yang diajarkan oleh Paulus kepada Roma dan Yunani. Apa itu? Theos turun ke bumi. Lalu kemudian Paulus datang memperkenalkan Theos tersebut. Ingat sekali lagi, Anda tidak menyentuh Kisah Para Rasul 14 dan juga 17. Bagaimana Paulus kemudian sampai di Romawi dianggap dewa. Bagaimana Paulus kemudian menjelaskan bahwa aku melihat kalian menyembah kepada dewa-dewa agnostos theos. Aku datang kepada kalian sehari ini untuk memperkenalkan agnostos theos itu. Siapa itu? Kristus Yesus. Beralih nggak orang Yunani pada saat itu? Beralih. Beralih nggak orang Romawi kepada Paulus? Beralih. Yunani, Romawi beralih kepada Paulus sehingga lahirlah Katolik. Mereka membentuk kemudian patung-patung ibunya Yesus dan juga Yesus itu sendiri. Lahir Katolik, setelah ada yang memprotes, lahir Protestan. Lalu kemudian menetas menjadi aliran-aliran yang sangat banyak. 10 detik terakhir, sabar. 10 detik terakhir. Apapun yang terlontar dari mulut saudara-saudara kami Kristen, kami tahu.
kalian memaksakan anak orang menjadi theos. Apapun itu, ucapan dia, perkataan dia, kemudian pekerjaan-pekerjaan dia, selalu kalian menggiring bahwa Yesus itu adalah theos yang turun ke bumi. Sayangnya umat Islam sudah tahu itu semua. Demikian. Michelle, mungkin ada yang mau disampaikan, nanti saya tanggapin. Siapa ini? Michelle ya? Tadi mau berbicara ya? Halo? Iya, ya. Selamat pagi. Selamat Pagi. teman-teman Ya, semua. silakan, mungkin Pak Juma. ada yang mau disampaikan Siap. sama Bang Juma. Nanti saya tanggapin yang Bang Juma punya. Oke, mungkin Anda terkait dengan saksi Yehova ya. Ini kenapa sulit berkembang di Indonesia ya? Ini akarnya dari mana? Mungkin Pak Suma bisa tahu tentang saksi Yehova ini. Ya, saksi Yehova itu mendudukkan ucapan-ucapan Yesus. Dia membahas kaidah keimanan mereka berlandaskan Yohanes 3 nomor 16. Yohanes 10 nomor Bidat itu dia 27. bukan agama sekte, Bang Juma. Itu tidak masuk dalam Kristen, dia itu sekte, bukan kekristenan. Ya sama dengan Kristen juga begitu, nggak ada bedanya. Mungkin kalau di Islam ada ya yang kemarin dibahas Blender juga yang apa sih yang lagi heboh itu tuh yang dari orang Malaysia Blender. Apa itu? Aliran apa itu? Apa sunnah apa sih Imam Mahdi. susah. Bukan jamaah ya, aduh namanya susah banget sebutnya. Itu yang orang Malaysia. Kita nggak usah bawa saksi Yehova, Michelle. Saksi Yehova itu tidak masuk dalam kekristenan, dia itu sekte gitu. Ya itu udah bidat itu. Nah, sabar dulu, kita mau bertanya Lanjut, ke Pak Zuma kan, Pak Zuma ini. Jadi kira-kira saksi Yehova ini gimana gitu? Patokannya apa gitu? Dan Saksi Yehova. Saksi Yehova itu sekali lagi saya katakan mereka bertitik tumpu kepada Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya ini, dia memperoleh mempercaya anaknya ini, dia tidak mati melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saksi Yehova itu rujukannya itu percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, apa ucapan Yesus? Itulah yang mereka percaya, bukan Paulus, Bang. Cuman silakan. Apakah Jehovah only ini adalah JO ini adalah saksi Yehova ya? Ya, kemungkinan. Bang Malcemut, seharusnya kau kalau Yesus only itu bukan saksi Yehova, bukan. dalam konteks yang ditanyakan tadi. Enggak, itu JO itu saksi Yehova. Kamu jangan ini, saya saksi Yehova itu. Saya di sini, dari tadi saya duduk di sini mendengar narasi yang dibawakan Bang Zuma itu tentang Rasul Paulus. Jika kamu ingin menanggapi, tanggapi dulu narasi yang disampaikan tentang Rasul Paulus. Dan pagar itu bukan mengiring saya hanya gini Pak Juma kan begini, sabar nanti, dulu. Michelle, kamu diomelin sama Bang Malikil nanti kalau kamu bilang saksi Yehova itu Jesus only. Beda Bang. Saya bukan saksi Yehova. Saya hanya mengingatkan. Enggak, tadi kan masih kemungkinan. Kalau kemungkinan ya berarti kalau kamu ingin berbicara tentang saksi Yehova, kamu masuk ke rumah mereka dan bertanya, bukan di sini. Ya. Gitu. Kamu harus nanggapi apa yang dinarasikan tadi. Oke, saya tanggapin Bang Juma dulu ya, Bang Juma ya. Bang Juma, silakan. Karena silakan, ya saya tanggapin aja, singkat aja sih. Ya kita tahu ya Allah bangsa Yahudi itu tidak memperkenalkan namanya. Tidak memperkenalkan namanya, mereka hanya yang tetragrammaton itu doang, YHWH itu mereka anggap nama Allah itu suci kudus gitu, jadi mereka nggak berani, jadi diganti ya mereka Elohim, Yahweh Elohim sama Hashem ya. Nah tapi jelas di situ di 17:12 itu Yesus memperkenalkan diri, nama Allahnya itu sendiri, bahwa Bapa itu namanya yaitu Yesus itu sendiri gitu loh, nama yang telah diberikan kepada Yesus itu sendiri gitu loh. Makanya kami umat Kristen selalu meminta di dalam nama itu, karena satu-satunya nama Allah itu yang Yesus perkenalkan ya emang harus pakai nama itu, harga mati. Setiap orang Kristen itu pasti pakai berdoanya pakai nama Yesus. Jadi gitu Bang Juma, ya kan.
Nah, kalaupun tadi Bang Juma tetap, saya lupa ya ayatnya Bang Juma ya. Yesus, Paulus itu juga menentang Roma loh dengan berhala-berhalanya, maksud teostasnya. Saya lupa ayatnya Bang Juma. Bukannya berarti si Paulus ini juga pagan atau apa, malah dia menentang Roma. Ada ayatnya di satu ayat di mana gitu loh. Saya lupa gitu loh, bahwa dia sendiri, Rasul Paulus sendiri nggak sepakat dengan berhala-berhala yang bangsa Roma itu. Ada ayatnya, cuman saya lupa Bang Juma. Ya udah itu aja saya tanggapin Bang Juma. Saya izin mau mandi ya Bang Juma ya, ada yang mau dikerjain. Lama nggak ketemu. Bang Juma. Oke, itu aja Bang Juma. Bang Kenso. Ya, Baik, thank you baik. Bang Juma. Makasih Kenso. Ya. Makasih. Blender semuanya ya. Yo, Imrus baru datang tuh. Oke Kenjo, sehat-sehat selalu ya. Semoga umur kau makin panjang. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Selamat kau pagi, ini sini. siang, sore, dan malam semuanya. Aduh nama kau kupikir rohani, kupikir roten kau dua aduh. Lanjut, mohon maaf. Iya. Ya silakan Metu tadi apa yang mau tanggapin? Ya, tadi kan patokannya di 3:16 ya. Apalagi selain itu yang tentang saksi Yehova ini. Iya, di Yohanes 10 nomor 27, Bang. Bang Blender, saya izin turun ya, soalnya ada kerjaan. Oke. Nggak bisa. Oke Bang, nanti ketemu lagi. Terima kasih Miracle. Oke, siap Bang. Ya lanjut Bang. Iya. Jadi saudara-saudara sekalian, Yesus sudah menerangkan, menjelaskan, menguraikan, bahkan menyimpulkan hidup kekal. Apa yang Yesus ajarkan kepada kaumnya? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yang terpenting ini hidup. Bagaimana kemudian kaumnya bisa mendapatkan hidup? Bila mana menjadikan Yesus sebagai jalan. Bagaimana bukti bahwa mereka menggunakan Yesus sebagai jalan? Jika mereka membenarkan setiap ucapan, setiap uraian, setiap teori praktek yang Yesus sampaikan. Maka hal ini ketika mereka simpulkan dalam kehidupan keberagamaan mereka, menghantarkan mereka kepada hidup yang kekal. Poinnya di mana? Hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Sesederhana itu bukan? Sekarang kalau kita tanya Kristen, kata Yesus, hidup kekal itu apa? Mengenal dirinya apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Cukup. Tapi karena Kristen ini murni berasal dari agama politeisme yang diramu dalam edisi baru, maka kudu harus ada siraman-siraman dari ajaran mitologi Yunani, Cak Ayu. Enggak sah imannya Kristen kalau enggak ada mitologi Yunaninya. Apa itu? Theos, turun ke bumi, menjadi rupa manusia, lalu mati di atas pohon, di atas salib. Untuk apa? Untuk nebus dosa manusia. Pagan. Jelas-jelas Yesus sendiri mengatakan, Matius 8 nomor 4, mempersembahkan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Jelas-jelas Nabi Musa mengajarkan Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada seluruh orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban hewan, hendaklah mereka mempersembahkan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Jelas-jelas tertulis. Tapi apakah kemudian itu dipakai? Tidak. Yang dipakai adalah mitologi Yunani. Makanya tidak disalahkan Yesus mengucapkan ucapan yang sangat sakral, tapi dianggap tidak ada artinya sama sekali oleh orang Kristen. Apa ucapan sakral itu? Di mana kami orang Islam ketika membacanya pun merinding. Bahkan saya pertama kali baca dalil ini, saya sempat nangis. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti. Apa itu hari terakhir? Pada mashar. Pada saat kita ada pada detik pilihan.
Belum sehari lagi sebelum kita ditetapkan surga atau neraka. Berarti kita berkumpul nih di hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan, yaitu hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku. Pada saat sudah tak ada lagi penolong-penolong lain, Kristen mau berteriak kepada Nabi Abraham, Abraham tak mengenalnya. Kristen ingin berteriak kepada Nabi Musa, Musa tak mengenalnya. Kepada Nabi Muhammad apalagi. Satu-satunya yang mereka teriaki pada saat itu, utusan Tuhan bernama Yesus. Pada hari terakhir, banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah dulu di dunia kami memanggilmu Tuhan, bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pun pakai namamu. Pada saat tak ada harapan sama sekali, tak ada lagi pertolongan sama sekali, bukannya Yesus menolong orang-orang ini. Justru Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wallahi, hati saya menangis. Ini yang diusir ini siapa? Selidik punya selidik. Dari tahun 2008 saya belajar Bible sampai hari ini. Rupa-rupanya memang ada satu kelompok besar di luar daripada pengajaran Yesus yang intim dengan nama Yesus, yang intim dengan bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu adalah saudara-saudara saya Kristen. Tak ada yang lain. Hari ini Yahudi adakah kemudian di sinagoge menyebut nama Yesus, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus? Enggak ada. Lalu kalau begitu tak ada keturunan Yahudi hari ini yang akan sampai pada akhir zaman, pada hari terakhir, yang akan memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Begitu juga Hindu, begitu juga Buddha, begitu juga ateis, apalagi Islam. Tapi kandidatnya lagi-lagi keturunan orang-orang Kristen yang berasal dari Roma, Yunani sampai ke Indonesia. Lalu siapa yang ingin disalahkan? Ketika Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Loh, yang enyah ini siapa? Yang memanggil aku Tuhan, yang bermujizat. Berarti pada level tataran keyakinan yang sudah mantap. Hanya dengan menyebut nama Yesus, iblis bisa ditunjang. Hanya dengan menyebut nama Yesus, penyakit bisa sembuh. Berarti orang ini sudah hebat. Pertanyaannya, yang mereka sebut Yesus dan menyembuhkan orang itu siapa rupanya? Ternyata anak Maria tak mengenal. Berarti ada kekuatan goib yang mengatasnamakan dirinya Yesus. Ada kekuatan dari dunia kegelapan yang mengatasnamakan dirinya Yesus, yang datang menjama orang-orang sakit dan mengusir setan. Di dalam Bible memang diterangkan iblis bisa mengusir iblis. Berarti pada hari terakhir Yesus tidak salah. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum alda wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada aku, pada hari terakhir nanti akan menolak, akan menjadi musuhnya, akan mengingkarinya. Apa yang mereka lakukan terhadapnya, pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh dia yang disembah selainku. Wow, saya nangis. Ya Allah ya Rabb. Sehebat ini kemudian Bible, ucapan Yesus di dalamnya terang benderang, tapi kemudian ternyata enggak diindahkan. Oh, begitu saya belajar ternyata Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan juga tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Artinya ketika orang terjebak di dalam sono, sulit untuk keluar. Kenapa? Tubuhnya sudah merasa kenikmatan. Semua makanan bisa dimakan, semua minuman bisa diminum. Tak ada yang wajib di dalam agamanya. Ibadah pun hanya nyanyi-nyanyi. Siapa yang tidak suka dengan ada keadaan seperti itu? Tapi di hari terakhir baru dapat ganjaran. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini saudaraku Kristen, sekali lagi saya katakan, Yesus ditanya, guru, bagaimana cara kami memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus sederhana, imani aku sebagai utusan Allah. Pak Zuma, selesai. Izin, Pak. Saya Silakan. Pak Juma, ya. Pak Juma izin turun dulu ya, Pak. Ya, saya silakan. ingin ngomong satu, Pak. Terima kasih Pak atas penginjilannya, karena
berkat Pak Zuma sekarang sudah banyak yang jadi Kristen Pak di sini Pak. Terima kasih Pak. Oke, Masya Allah. Silakan. Cuma itu aja narasimu, cuma itu aja. Nah, saya mau dengar lagi. Hayalan saja, hayalan saja. Dan kok ada orang Kristen naik diskusi lintas agama cuman mau buat sesuatu informasi hoak itu ditampilkan rame-rame ya, heran gitu ya. Yang jelas hoak itu loh, nggak ada buktinya itu. Jadi ya kan selalu mengatakan hayalan saja, ya mereka lah yang menghayal. Ya kan? Apa yang mereka narasikan itu dari Edis itu kan, hayalan saja. Jadi setiap subhat ketampol kepada mereka sendiri, itulah dia. Oke? Ya dua, ya. Ini ya. Apa boleh izin saya sedikit ya? Izin kepada Bang Juma Gurunda sedikit. Nggak bisa. Kau nggak bisa. Kau sudah berbohong di sini. Nggak bisa. Kau udah telah membohongin host. Iya. Nama kau penggembira rohani pikir Oten. Nggak bisa. Tadi Bang Juma saya pas naik ini saya tadi Bang Juma bawa selalu ayat apa kalimat yang dibanggakan Oten itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, ini kalimat benar-benar bikin apa seolah-olah itu hebat banget. Sampai-sampai dikatakan ada nggak nabi-nabi lain yang mengatakan itu. Baik, ya dengerin baik-baik nih Oten sedunia. Pasang kuping cadanganmu. Ketika Yesus mengatakan itu di depan para ahli kitab, tahu nggak sih apa dia bilang? Hai domba-domba tersesat. Betul ya? Nah, ketika dikatakan akulah, bukan aku loh, tapi akulah jalan kebenaran hidup. Binatang-binatang itu nggak pernah ada yang tersesat. Dia tahu jalannya, dia tahu kebenarannya. Dia sampai sekarang hidup ke binatang. Anda ahli kitab, kenal Tuhan Allah, kok bisa-bisanya Anda hianati Allah Anda? Ya, makanya dibilang Anda domba tersesat. Jalan kebenaran itu, lihat binatang itu, nggak ada yang tersesat. Itu tiap tahun 2 kali tuh bison itu kerbau. Dia jalannya itu aja jalannya. Dari mana kau tahu nggak tersesat binatang? Hah? Dari mana kau tahu? Tahu lah. Tak ada binatang kemudian makan coto Makassar, nggak ada. Nggak ada binatang. Nggak ada. Tetap aja mereka makan sesuai dengan kodratnya. Benar. Belum pernah kita lihat kemudian kerbau mencalonkan diri menjadi presiden, belum. Oh iya, apalagi itu betul. Benar. Lanjut. Sampai mana tadi itu? Nggak tahu, aku juga lupa. Terus binatang yang diandaikan paling bodoh aja. Masuk logam Enggak, soalnya aja saya itu nggak terganggu tersesat sekali gitu. loh ya kan. Betul-betul terganggu. Bukan. Ini kan diuji. Seandainya ada Oten di sini bernarasi kok gitu ditantang kayak gitu kan, itu diuji. Wajar lah dia bertanya dari mana kau tahu dia nggak tersesat. Ini kan wajar, ya kan? Gini, kalau gitu, ini dalilnya bagaimana dalilnya? Jangan disiksa, jangan disiksa. Di mahkamah agama, ya harusnya Yesus itu didakwa dengan dakwaan berlapis. Apa itu dakwaan berlapis? Ucapan Yesus ini yang mengaku ini. Tapi nggak ada faktanya. Yang terus mana? Nggak ada. Ya, makanya Pilatus dan Herodes itu bingung. Ini Yesus ini ngapain sebenarnya? Apa sih dakwaan berlapisnya kok nggak ada? Kalau benar dia bersalah, kasih dakwaan berlapis. Dia mengaku akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini Tuhan ini. Keberatan dong. Jadi hukumannya jelas Bruce ya, langsung pancung nggak mungkin bisa bangkit lagi kan? Langsung kan? Gitu loh. Emang kejam kali emang kok Ibu Bruce. Bukan, tadi kata Bang Juma bener, nggak ada kerbau yang mencalonkan jadi presiden, betul itu. Tapi ada Oten yang dibilang domba tersesat, berani-beraninya bilang Tuhan. Dari mana akalnya? Pokoknya harus ditandai Oten gue di bawah, harus ditandai Oten gue di bawah. Lalu dibilang lagi. Kata Yesus, tadi pagi-pagi sering sekali tuh Oten. Pagi-pagi tadi dia bilang, ya kan, Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Betul ya, yakin itu, yakin. Berarti kalau Yesus bangkit dia nggak taat. Aduh, gimana ini? Ampun. Lanjut. Nah, Julia 84 monitor.
Julia, monitor. Yoshinaga, 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 pasti burung naga ini. Yoshinaga, monitor. Kamikaze, kau nggak usah banyak cakap di bawah. Jangan semakin kau kau tunjukkan oten kau kamikaze, ya. Oten kau. Tapi Bang Juma kamikaze sekarang udah bertobat, dia udah nggak menghujat lagi, udah alhamdulillah, udah nggak menghujat lagi dia. Yoshinaga, monitor. Ya, kamikaze kalau kamu naik aja. Jangan banyak cerita, nggak bisa jambak dia privat. Privat. Oten sekarang udah punah teman-teman, udah mulai punah, sudah mulai sedih, cakar-cakaran. Naik aja mumpung ada Bang Zuma, aku turun nih. Mana berani? Katanya waktu itu bilang mau sama Bang Zuma, sekarang ada nggak mau. Gimana sih kamu? Mana berani bisa cakap? Kau sama Imbrus aja, kau cocok kamikaze sama Imbrus. Gas kamikaze, Imbrus, gas kamikaze itu. Sama Imbrus aja kau cocok. Nah, imbang-imbang kau kan lemah kau. Kampungan. Tapi udah kau bohongi nama kau, ganti nama kau Imbrus ah. Apa aja penggembala rohani. King, monitor. King. Keluar aja, gue muslim bang. Oh muslim, iya. Chat kali dah. Coba kau jelaskan kamikaze nih Imrus. Coba kau sampaikan sama kamikaze di bawah. Imrus. Mana sih? Namanya siapa sih dia di bawah? Kamikaze. Imrus. Kau jangan takut sama kamikaze, Imrus. Kau mute, itulah kau. Gilaan ke personal jantungan kau tahu diserang. Dia takut. Itu Imrus. Ya tapi di sini ya teman-teman ya, kami pun juga atau Bang Juma sebagai umat Islam tidak ada berhak untuk menafsirkan kitab orang lain. Poinnya di sini hanya saja kalian kebencian di sini hanya membacakan apa yang tertulis, bukan menafsirkan, tapi kalian sendiri yang menafsirkan selama ini. Di sini kami datang meluruskan, janganlah kau suka-suka hati menafsirkan kitabmu, mentang-mentang kitabmu itu kau imanin. Tidak ada persyaratan khusus untuk menafsirkan kitabmu. Itu tertulis bahasa Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia. Sekolah pelajaran bahasa Indonesia dari SD sampai SMA tidak pernah tinggal. Jadi ini tentang pemahaman bahasa Indonesia, tapi kalian yang menafsirkan sendiri, itu juga yang membuat ya kami dan Bang Juma kesal. Karena siapa yang menambahi dan mengurangi disebut pendusta, penipu gitu loh. Jangan. Kami pun berhati-hati loh untuk membahas kitab kalian, berhati-hati. Tapi kok kalian suka-suka hati kalian aja, suka-suka hati menafsirkan, nggak boleh gitulah. Jangan mentang-mentang kami wah kalian kan di luar Kristen, hanya kami yang paham. Paham kau tuh paham kucluk, menafsirkan suka-suka hati. Makanya kalau kalian tuh diskusi, yang kalian lakukan permainan kata-kata, bukan data. Itulah dia. Ketika kalian menafsirkan kata-kata ayat yang di dalam Bible itu, akhirnya yang keluar kata-kata, narasi-narasi longor, jadi bahan tertawaan. Gitu loh, nggak boleh. Ayolah bijak sedikit, lembutkan hati kalian, Oten, lembutkan hati kalian, ya. Jangan pernah mau jangan ditanamkan. Lebih bagus kalian jadi ateis, lebih bagus sih. Lebih bagus jadi ateis, bisa mencari lebih lepas doktrin. Tapi jujur doktrin orang ini memang sudah parah teman-teman ya, harus kita maklumi juga sih. Karena memang dari kecil diajak ke gereja bernyanyi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, hanya itulah nyanyian-nyanyian ditanamkan di hati mereka. Dari kecil mereka sudah mengatakan Yesus itu Tuhan mereka, nggak ada yang lain, udah itulah. Tapi hanya cukup sampai di situkah doktrin dengan pujian-pujian dan nyanyian? Tidak. Ini kalau hanya nyanyian dan pujian-pujian, ini tidak bisa menjadi kekal doktrin ini. Jadi apa yang dilakukan? Makan babi yang diharamkan justru itu dimakankan agar doktrin ini tetap menjadi kekal. Wah itulah.
makan babi, ya kan? Terus apa lagi? Minuman. Apa minuman itu efeknya? Merusak akal, ya kan? Jadi tidak kau dapatkan kebenaran itu tambah dengan doktrin. Makanya mereka ini pada, ya sekarang ini lihatlah, pada error ya, doktrin beradu dengan akal. Mereka melihat ayat-ayat di Bible itu berdasarkan dari kita, yang jelas-jelas ayat itu bertolak belakang dengan doktrin mereka. Beradu nih, doktrin di hati kan di akal, beradu, error. Pak Denny aja sudah jadi Tuhan sekarang, Tuhan kuning, ya kan? Pak Denny udah jadi Tuhan sekarang, ya kan? Udah pening gitu, udah banyak yang error, ya kan? Lagi bikin Bible baru ya kan? Bible baru, inilah akibatnya error, beradu, akal sama doktrin itu beradu, nggak bisa. Ini yang terjadi. Coba Api, dari tadi kita sudah melihat yang beberapa Kristen naik, justru membuktikan apa yang dijelaskan Bang Juma tadi. Kristen adalah dari pengajaran pagan Yunani. Dalilnya tadi dikuatkan Bang Juma sudah. Jadi jangan tampilkan yang itu, bisa nggak Ampi? Hilangkan dulu doktrin. Bahas mengenai apakah kau kenal apakah Yesus siapa Tuhan yang dikatakan Yesus, coba Ampi. Yesus itu sudah Tuhan menurut Yohanes 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-20. Berarti masih mau menyampaikan tentang pagan juga lah kau. Yesus manusia. Dia sendiri menyatakan dia hanya utusan untuk mengenal satu-satunya Tuhan itu yang benar adalah Bapa. Ya kau berarti ngikutin yang pagan. Tadi udah dijelasin 20. Itu tadi udah dijelasin. Kau itu yang pagan Quraisy. Tadi udah dijelasin kalau ke situ kau katakan Yesus adalah Bapa dan Yesus adalah satu, adalah Tuhan, maka itu pagan. Tadi udah jelasin panjang lebar dari tadi. Jangan yang itu lagi, bisa nggak? Kira-kira kau bawakan siapakah Yesus yang sebenarnya, bisa nggak? Siapakah Yesus yang kau kenal dari Bible sebenarnya? Gini, jelaskan siapa Yesus yang di Bible-mu. Sebenarnya seharusnya seperti apa dipahami tentang Yesus, coba Ampi. Iya. Kau maunya seperti apa? Coba kau jawab dulu. Dalam Bible ya dikatakan dia adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan, anak Maria, anak manusia. Benar. Makanya dia diberi nama Yesus. Benar. Dia hanya untuk diutus bagi Bani Israel yang tersesat, domba-domba. Semua benar. Tersesat. Terus apa masalahnya? Coba. Nah, jadi menurut kamu Yesus ini sebenarnya siapa? Yesus itu manusia, Yesus itu Tuhan, Yesus itu hamba Allah, Yesus itu utusan, Yesus itu raja. Nah, karena ada di Bible semua, Yesus itu raja, Yesus itu juru selamat. Nah, terus apa masalahnya? Tuhannya mana? Izin. Jawab. Izin. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian pagan. Karena memang di Tuhan. Kalian pagan, makanya sahabat dulu Bang. Yang pagan. Ganti-gantian kita, ganti-gantian kita. Pagan, saudara. Jadi gini, saudara, kita simpulkan akhir daripada ajaran Yesus, kan gitu ya. Ajaran Yesusnya ketika datang di kaumnya Bani Israel, dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal, atau Tuhan itu sendiri. Menurut Yesus, bukan menurut pagan. Menurut Yesus, supaya Bani Israel memperoleh hidup yang kekal, mereka harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, atau mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Silakan. Sudah, saudaraku, guru besar yang kuhormati, sudah saya boleh menjawab. Oke, saya menjawab menurut Alkitab. 1 Yohanes 5 ayatnya 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam pertanyaan saya, Yesus Kristus. Diam. Pertanyaan saya apa? Menurut Yesus, dia
dikenal Diam. dia dikenal sebagai utusan Tuhan Kenapa atau sih mau dikenal takut, sebagai Orang mau jawab. Tuhan Ya ampun. untuk memperoleh hidup yang Makanya kekal. kau dengar dulu saya baca ini. Saya ulang lagi, ini yang ketiga Dan kalinya. kita ada di dalam yang benar. Saya tidak mau Terus tahu kita itu. ada di dalam Ini yang saya benar. menurut Di dalam Yesus. anaknya Yesus Cumi, Kristus Cumi, dia adalah saya tidak mau tahu itu, Cumi. Itu ajaranmu. Yang saya tanya ajaran Yesus. Suma, Supaya Yohanes memperoleh bilang hidup dia yang adalah kekal. Allah yang benar. Supaya memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, dia mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau mau dikenal sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Jawab Ampi, kau jangan cari masalah, kau turunkan nanti. Suruh Suma berstatement sudah sampai di puas supaya kalau saya jawab jangan potong-potong. supaya kita Sederhana diskusi kan? enak. Dengar. Oh, jangan potong-potong kalau kita jawab. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, murid-muridnya wajib mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Menurut Yesus, silakan. Macet kau kan? Macet. Tanya kalau saya jawab itu diam. Termasuk kau blender longor, kau diam. Kau pula yang ngatur kau mal kuku campakkan pula kau nanti bodat. Iya. Tapi ini blender. Pertanyaanmu kita mau jawab kan terlalu banyak repot. Nah, Yesus menjawab ini. Yesus menjawab. Yohanes 10 ayat 28. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi Yesus memberikan hidup yang kekal menurut Yesus. Suma, kau jawab sudah itu. Suma. Yesus Ini dia Yesus mau yang jawab. dikenal. Yesus mau sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Menurut Tadi Yesus. Longor kali memang kampi nih. Ngelek, Banjuma monitor, ngelek. Iya. Saya izin ibadah dulu. Suma itu kenapa? Suma kau takut Bapak. saya. Zuhur. Tadi mau ringkat dong. Suma kalau saya kau selalu Saya takut, bertanya lu. alasan terus. Saya bertanya sederhana lu. Kan saya bertanya Untuk tentang memperoleh hidup yang Ini kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus harus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Memperoleh hidup yang kekal ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Saya ulang lagi. Terakhir ini, terakhir. Terakhir lagi nih. Mereka dari tangan. Penganut pagan, dengarkan. Yesus, menurut Yesus, supaya Bani Israel memperoleh hidup yang kekal, Bani Israel kudu wajib mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Jawab. Jawab Longor. Tuhan, karena Tuhan itu yang bisa memberikan hidup yang kekal. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan memang aneh. mereka dari tangan. Penganut pagan ini memang aneh. Makanya Suma, jangan moncomu kayak babi, makanya kau bodoh. Songkor kau kayak babi bodoh. Coba. Udah. Saya ibadah daripada saya Coba suruh melayani orang gila ini. Emosi ya kan? Udah. Bang Juma mau ibadah ya. Suma, kenapa kau takut kalau sana? Bukan takut. Takut ada aja nih orang. Suma takut. Udah Cuma dijelasin 5 kali tadi. Enggak, kok enggak level. 5 kali loh.
loh. Nggak levelmu ngomong Bang Juma. Lu bilang Makanya aja. takut, enak aja lu. Nggak ada takut-takutnya. Lu tuh ditanya juga Bang tadi. Idris aja, Bang Idris sama Bang Idris aja, Bang Idris. Makanya pakai masker terus. Ini kurang ajarnya ini orang Ampi. Kau longor gini gara-gara kebanyakan makan babi, satu. Terus minum-minum, udah minum-minum, udah. Terus kemudian congor babi kau makan, ekornya kau makan. Kau longor jadinya ya. Akibat longor, apa yang ditanya lain dijawab. Nah, makanya kau kurang-kurangi makan babi biar kau pintar ya. Jampi ya, kurang-kurangi makan babi biar kau pintar. Kau makan tuh congornya kau makan. Ya. Sama atau ekornya aja kau makan, ekornya kan pelintir-pelintir itu kau makan. Bodoh kali kau. Coba gini, Ampi, tadi kau baca, ya Ampi dengar dulu. Kau tadi bawakan Yohanes 10:28. Ampi, coba kau buktikan dari Yohanes 10:28 yang tadi kau bilang, siapakah yang diselamatkan oleh Yesus itu siapa?